Dari sekian banyaknya proyek kripto di luar sana, Ethereum adalah kripto kedua yang masuk dalam proposal ETF dari berbagai aset manajemen di luar sana, seperti BlackRock dan kawan-kawannya. Dengan inovasi dan integrasi yang luas dari Ethereum, membuat fundamental dari Ethereum dilirik oleh banyak investor. Oke, dalam video kali ini, saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana Ethereum terintegrasi di berbagai blockchain yang berbeda dan mengapa ini penting untuk masa depan aplikasi terdesentralisasi. Tapi sebelumnya, mari kita bahas secara singkat apa itu Ethereum dan apa fungsinya. Oke, let's go! By the way, Republik Rupiah lagi ada kerjasama dengan Cardano Spot dengan total hadiah 1000 koin Cardano, yang dimana akan kami adakan di Zilli Republik Rupiah. Spesial di hari launching buat 15 pendaftar pertama akan mendapatkan hadiah 10 koin ADA. Lengkapnya langsung aja kunjungi Zilli dengan link yang ada di deskripsi. Buat kalian yang belum tahu Cardano Spot itu apa, Cardano Spot itu adalah platform sosial media official dari Emurgo untuk Cardano antusias. Kalian bisa dapetin update dan berita terbaru dari perkembangan Cardano dan juga ketemu Cardano community lain di seluruh dunia. Apa itu Ethereum? Ethereum adalah platform global open source untuk aplikasi desentral atau yang kita kenal sebagai dApps. Nah, dApps ini adalah aplikasi yang berjalan di jaringan komputer peer-to-peer tanpa perantara atau otoritas yang terpusat. dApps dapat menawarkan berbagai layanan dan fungsi seperti aplikasi pada umumnya, seperti aplikasi keuangan, game, media sosial, identitas, dan lain-lain. dApps juga didukung oleh smart contract yang merupakan kode yang berjalan secara otomatis di blockchain Ethereum dan menegakkan aturan serta logika transaksi di dalamnya. Ethereum adalah platform yang paling populer dan banyak digunakan untuk dApps karena menawarkan tools ekosistem, developer, dan user yang sangat besar. Namun, Ethereum juga menghadapi beberapa tantangan dan keterbatasan seperti skalabilitas, interoperabilitas, dan biaya. Skalabilitas mengacu pada kemampuan jaringan untuk menangani sejumlah besar transaksi pengguna. Nah, kalau interoperabilitas mengacu pada kemampuan jaringan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan jaringan lainnya. Yang terakhir, biaya mengacu pada biaya yang harus dibayar oleh pengguna untuk menggunakan jaringan dan layanannya, yang kita kenal gas fee. Nah, untuk mengatasi tantangan dan keterbatasan ini, Ethereum telah mengemukakan berbagai solusi dan inovasi mereka, seperti Ethereum 2.0, skalabilitas layer 2, dan jembatan lintas rantai. Ethereum 2.0 adalah peningkatan yang sangat besar yang telah berhasil diimplementasikan untuk meningkatkan keamanan, skalabilitas, dan efisiensi jaringan dengan beralih dari mekanisme konsensus proof of work ke proof of stake dan memperkenalkan sharding. Skalabilitas layer 2 adalah teknik yang memindahkan sebagian komputasi dan penyimpanan dari jaringan utama ke lapisan sekunder, yang dimana akan mengurangi kemacetan dan biaya di jaringan utamanya. Jembatan lintas rantai atau yang kita kenal sebagai cross-chain bridge adalah protokol yang memungkinkan transfer data dan nilai antar blockchain yang berbeda dan akan meningkatkan interoperabilitas serta fungsionalitas dari Ethereum. Jembatan cross-chain sangat penting untuk integrasi Ethereum di berbagai blockchain yang berbeda karena memungkinkan pengguna untuk mengakses beragam layanan dan peluang di Web3. Dengan menggunakan jembatan lintas rantai ini, pengguna dapat memindahkan aset dan data mereka dari Ethereum ke blockchain lain, yang dimana kemungkinan blockchain lain itu menawarkan fitur dan keunggulan yang berbeda-beda, seperti kecepatan, privasi, atau inovasi. Pengguna juga dapat memindahkan aset data mereka dari blockchain lain kembali ke Ethereum atau ke blockchain lain yang kompatibel dengan Ethereum. Integrasi Ethereum di berbagai blockchain. Untuk memberikan beberapa contoh bagaimana Ethereum terintegrasi di berbagai blockchain yang berbeda menggunakan jembatan cross-chain, saya telah memilih beberapa proyek yang menggunakan teknologi ini di berbagai blockchain. Mari kita lihat beberapa di antaranya. Yang pertama, Polygon.
Polygon merupakan kerangka kerja untuk membangun dan menghubungkan jaringan blockchain yang dapat diskalakan dan interoperable. Polygon menggunakan kombinasi solusi skalabilitas layer 2 dan sidechain untuk menyediakan transaksi yang lebih cepat dan lebih murah daripada Ethereum. Polygon juga menggunakan jembatan untuk menghubungkan jaringannya dengan Ethereum dan blockchain lain seperti BNB Chain, Avalanche, atau Moonbeam. Polygon memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai dApps yang berjalan di jaringannya atau di jaringan yang terhubung lainnya. Yang kedua, RAN. RAN merupakan protokol terbuka yang memungkinkan perpindahan nilai antar blockchain secara aman. RAN menggunakan jaringan node yang disebut RAN VM untuk mengunci aset dengan aman di satu blockchain dan mencetak token yang sesuai di blockchain lain. RAN juga mendukung berbagai aset seperti Bitcoin, Zcash, Dogecoin, dan lain-lain, serta berbagai blockchain seperti Ethereum, Binance Smart Chain, Solana, dan lain-lain. RAN juga memungkinkan penggunanya untuk mengakses kolam likuiditas baru dan peluang yield di berbagai blockchain. Yang ketiga, Chainlink. Chainlink merupakan jaringan Oracle terdesentralisasi yang menyediakan umpan data yang andal dan aman ke smart contract di berbagai blockchain. Chainlink menggunakan jaringan node yang disebut node Chainlink untuk menghubungkan smart contract dengan sumber data eksternal seperti API, harga pasar, data cuaca, dan lain-lain. Chainlink mendukung berbagai blockchain seperti Ethereum, BNB Chain, Polkadot, Tezos, dan lain-lain. Chainlink juga memungkinkan penggunanya untuk mengakses lebih banyak fungsionalitas dan kasus penggunaan untuk smart contract mereka di berbagai blockchain. Integrasi Ethereum di internet komputer. Internet komputer adalah proyek blockchain yang bertujuan untuk mengubah ulang internet sebagai jaringan publik yang menyimpan perangkat lunak dan data secara aman. Internet komputer mendukung integrasi Ethereum dengan menyediakan fitur berikut. Yang pertama, smart contract sinister. Internet komputer dapat menjalankan berbagai jenis perangkat lunak sebagai smart contract sinister, yang dimana merupakan bundle kode dan data yang berjalan di jaringan. Smart contract sinister dapat mengimplementasikan segala jenis logika dan fungsionalitas menggunakan interface dari protokol standar. Yang kedua, siklus. Internet komputer menggunakan siklus sebagai satuan komputasi yang menggerakkan smart contract sinister. Siklus diciptakan dengan membakar token ICP yang merupakan cryptocurrency asli dari jaringan ICP. Siklus juga dapat digunakan sebagai alat tukar untuk transaksi karena memiliki nilai tetap yang relatif terhadap komputasi. Yang ketiga, identitas internet. Internet komputer menggunakan identitas internet sebagai sistem autentikasi yang aman dan ramah pengguna, yang dimana memungkinkan penggunanya untuk masuk ke smart contract sinister menggunakan perangkat atau kunci keamanan mereka. Identitas internet juga memungkinkan pengguna untuk mengelola aset dan data mereka di berbagai aplikasi dan dompet. Oke, untuk menunjukkan bagaimana internet komputer memungkinkan integrasi Ethereum di berbagai blockchain yang berbeda, saya akan menunjukkan contoh proyek yang berjalan di internet komputer. Bitfinity EVM. Bitfinity EVM adalah solusi yang memungkinkan pengguna untuk mengeksekusi kontrak Ethereum dalam lingkungan yang lebih unggul. Blockchain internet komputer, blockchain layer 1 modern yang cepat serta scalable. Bitfinity EVM adalah Ethereum Virtual Machine yang diimplementasikan sebagai smart contract di internet komputer. Bitfinity EVM menyediakan pengalaman pengembangan Ethereum 1.0 dengan kecepatan dan skalabilitas mirip dengan layer 2. Pengguna dapat berinteraksi dengan Bitfinity EVM menggunakan berbagai alat yang tersedia dalam ekosistem Ethereum seperti MetaMask, Truffle, Hardrat, Remix, dan lain-lain. Seperti yang kalian lihat, Bitfinity EVM adalah contoh bagaimana pengguna dapat mengintegrasikan Ethereum di berbagai blockchain yang berbeda menggunakan internet komputer. Ini juga contoh bagaimana pengguna dapat menggunakan identitas internet untuk mengakses dan mengelola aset dan data mereka. Namun, ini bukan satu-satunya contoh integrasi Ethereum di berbagai blockchain yang berbeda menggunakan internet komputer. Masih ada banyak lagi aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan meluncurkan produk layanan mereka sendiri di web.
Berikut beberapa tips dan sumber daya untuk developer yang ingin memulai mengintegrasikan Ethereum di berbagai blockchain yang berbeda-beda menggunakan internet komputer. Yang pertama, pelajari coding Motoko. Motoko merupakan bahasa pemrograman yang dirancang untuk internet komputer. Motoko juga memungkinkan developer menulis smart contract sinister yang dapat mengimplementasikan segala jenis logika dan fungsionalitas menggunakan interface dan protokol standar. Yang kedua, gunakan Diapradar atau Flick. Kedua aplikasi ini untuk menemukan dan menjelajahi aplikasi terbaru dan terbaik di berbagai blockchain termasuk internet komputer. Yang ketiga, bergabunglah dalam komunitas dan forum seperti Reddit, Discord, atau Twitter untuk tetap terinformasi tentang berita dan tren terbaru di ruang blockchain dan Web3, serta untuk terhubung dan berinteraksi dengan developer penggemar lainnya. Oke, sekian video hari ini. Gimana menurut kalian mengenai integrasi yang luas dari Ethereum dan teknologi dari internet komputer? Apakah ini bullish? Tulis komentar kalian di bawah ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cheers!